Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safina Nantina Zahra akan mempresentasikan tentang materi PPKN yang telah diajarkan. Yang pertama, tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Periode perumusan Pancasila, benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam Indische Vereniging tahun 1908 yang sangat menekankan sekitar dan kesatuan bangsa. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 atau Kongres Pemuda II, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPPI, dan sidang BPUPKI pertama pada 24 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, Mr. Muhammad Hatta dan Mr. Supomo dan Ir. Soekarno. Sumpah Pemuda di sini berisi yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaru pertumpah darahan yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya, usulan dasar negara Mr. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945, yaitu yang satu, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, usulan dasar negara Mr. Supomo pada 31 Mei 1945. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kebangsaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, yang kelima, keadilan rakyat. Selanjutnya, usulan dasar negara Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, belum ada kesepakat 1 Juni 1945 dibentuk pada Panitia 9 hasil dari Panitia 9 Piagam Jakarta, yaitu pada 12 Juni 1945. Rumusan Piagam Jakarta alinea keempat, yaitu ketuhanan dan kewajiban menjalankan sebagai syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang terakhir mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1996 yang melandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dikemukakan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan ketetapan nomor
Nomor XX atau MPRS tahun 1966 yang menegaskan kependudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia atau disebut juga dengan dasar falsafah negara atau ideologi negara. Berarti Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum, sumber tertib hukum Indonesia. Selanjutnya, implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap HAM, yaitu HAM adalah diakui oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Yang ketiga, penghormatan dan penegakan hukum. Yang keempat, penghormatan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Selanjutnya, materi tentang Pancasila sebagai sistem moral dan etika. Nama moral berkaitan dengan tingkah laku manusia, baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau asusila. Selanjutnya, yaitu norma hukum, sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat dari waktu tertentu, peraturan hukum, sumber dari segala sumber hukum. Moral adalah baik buruk yang terkait perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang terdapat pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan karakter menurut Licona atau tahun 1992 dibentuk melalui 3 aspek, yaitu konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Konsep moral di sini adalah kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, pengadilan, dan kedepan penilaian moral. Yang kedua, kata hati, rasa percaya diri, empati, cinta kebaikan. Yang ketiga, kemampuan, kemauan, dan kebiasaan. Selanjutnya, materi mengenai Pancasila sebagai identitas nasional, yaitu identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis memberikan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Yaitu di sini identitas nasional adalah yang lebih terperinci adalah identitas nasional, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat Pancasila, dan juga sebagai ideologi negara, sehingga mempunyai kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di sini adalah tatanan hukum yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, materi mengenai filsafat Pancasila dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat di sini diambil dari bahasa filosofia atau philein. Philos berarti suka, cinta, dan mencintai. Sophia berarti kebijaksanaan, hikmah, dan kepandaian ilmu. Filsafat sebagai proses dan hasil, di sini adalah proses berpikir sedalam-dalamnya tentang sesuatu secara metodik, sistematik, menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat sesuatu.
Filsafat adalah salah satu hasil dari kegiatan berpikir akal manusia. Filsafat merupakan kreasi sifat manusia sebagai jawaban atas persoalan-persoalan ataupun rahasia-rahasia alam semesta. Filsafat Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perundungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers kita. Filsafat Pancasila secara umum merupakan hasil berpikir pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, dan paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.